Swastiastu. Yang terhormat Ibu Dr. Nikade Sinarwati SEMSI AK selaku dosen pembimbing utama. Yang terhormat Bapak Inyoman Putrayasa SEMSI selaku dosen pembimbing pendamping. Yang terhormat Ibu Putu Eka Dianita Marfilianti Dewi SST AK MSI selaku dosen penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan skripsi saya yang berjudul Pengaruh Tingkat Penghasilan, Pemberian Insentif, dan Program Pengungkapan Sukarela terhadap Perilaku Patuh Wajib Pajak. Namun sebelum lanjut, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nilo Eka Susiani dengan NIM 18170511129 dari Prodi S1 Akuntansi. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, bab 5 simpulan dan saran. Langsung saja pada pokok bahasan pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Peneliti dalam menulis proposal ini dilatar belakangi oleh berbagai masalah, yaitu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional, salah satunya berasal dari pajak. Oleh karena itu, target penerimaan negara pada sektor pajak diharapkan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Peningkatan penerimaan tersebut harus diimbangi dengan upaya pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dapat mendukung dan meningkatkan kesadaran masyarakat guna menjalankan kewajiban dalam perpajakannya. Namun pada saat ini, wabah COVID-19 sedang menyerang hampir seluruh dunia dan dirasakan oleh seluruh sektor. Guna memutuskan rantai penyebaran COVID-19, pemerintah membuat berbagai kebijakan seperti PSBB. Adanya PSBB selama masa pandemi berpengaruh terhadap penjualan UMKM yang menurun. Maka dari itu, pemerintah membuat kebijakan guna menstabilkan perekonomian negara dan penerimaan pajak. Provinsi Bali merupakan salah satu tempat bernaungnya pelaku UMKM di berbagai subsektor dan merupakan penyebaran UMKM yang cukup banyak. Menurut Pratiwi 2014, Bali merupakan salah satu pulau yang memiliki jumlah UMKM terbesar ketiga di Indonesia setelah Jawa dan Sumatera. Berdasarkan tabel perkembangan jumlah UMKM Provinsi Bali tahun 2016 sampai 2020, Kabupaten Buleleng memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup banyak dengan pertumbuhan persentase mencapai 387%. Dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di Provinsi Bali. Perkembangan jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng juga meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2018, keseluruhan sektor UMKM berjumlah 34.552. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan sejumlah 35.555 dan pada tahun 2020 kembali terjadi peningkatan secara drastis dengan jumlah 54.489. Peningkatan UMKM di Kabupaten Buleleng tidak sepadan dengan UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Singaraja. Dilihat pada tabel bahwa setiap tahunnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar dan yang melaporkan SPT tahunan selalu menurun. Ini menjadikan persentase kepatuhan wajib pajak UMKM juga menurun. Ketidakpatuhan wajib pajak UMKM juga terlihat dari kontribusi wajib pajak UMKM di KPP Pratama Singaraja yang setiap tahunnya juga mengalami penurunan. Melihat data tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng terbilang masih rendah. Ditambah dengan adanya fenomena COVID-19 yang memberikan dampak di segala sektor, termasuk UMKM yang ada di Kabupaten Buleleng. Sehingga dari banyaknya dampak buruk yang menyebabkan jumlah penerimaan pajak negara menjadi berkurang. Sesuai dengan data sebelumnya, bahwasanya kepatuhan wajib pajak UMKM dalam pelaporan SPT tahunan dan kontribusi UMKM masih sangat minim. Kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang paling penting untuk menjamin keberhasilan pemerintah dalam menghimpun pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan, maka peraturan perpajakan akan dijalankan dengan semakin baik dan benar. Begitu juga sebaliknya. Ada beberapa faktor yang digunakan dalam mengukur perilaku patuh wajib pajak UMKM. Yang pertama, tingkat penghasilan. Tingkat penghasilan merupakan pendapatan yang diperoleh wajib pajak dari bekerja. Dengan tingkat penghasilan yang berbeda-beda dari tiap wajib pajak, tentu akan mempengaruhi wajib pajak dalam membayar kewajiban perpajakannya. Yang kedua, pemberian insentif. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018, pemerintah mengeluarkan kebijakan insentif pajak dengan penurunan pajak tarif dari 1% menjadi 0,5%. Tujuan pemerintah menurunkan tarif tersebut agar dapat menstimulus bisnis UMKM. Kebijakan ini merupakan upaya pemerintah guna memberikan keringanan di masa pandemi. Yang terakhir atau yang ketiga adalah program pengungkapan sukarela atau PPS. Selain adanya pemberian insentif pajak,
Pemerintah juga mengeluarkan aturan yang merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, yakni pelaksanaan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini sangat penting dilakukan mengingat kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat penting guna meningkatkan penerimaan pajak. Sehingga peneliti termotivasi untuk menguji kembali mengenai pengaruh tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela terhadap perilaku patuh wajib pajak. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, masalah yang dapat diidentifikasi adalah 1. Jumlah UMKM di Kabupaten Buleleng sejak tahun 2018 sampai 2020 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun peningkatan jumlah UMKM tidak seimbang dengan jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KWP Pratama Singaraja. Yang kedua, tidak seimbangnya jumlah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KWP Pratama Singaraja dengan wajib pajak UMKM yang melaporkan SPT tahunannya. Yang ketiga, rendahnya kontribusi wajib pajak juga terlihat dari realisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM yang masih sangat rendah. Yang keempat, adanya pandemi COVID-19 yang berdampak banyak pada UMKM di Kabupaten Buleleng mempengaruhi kepatuhan mereka dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Dan yang kelima, perilaku patuh wajib pajak diukur menggunakan 3 variabel yaitu tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela. Penelitian ini juga melakukan pembatasan masalah agar penelitian ini lebih fokus dan terarah, yakni fokus penelitian ini adalah pada tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela. Peneliti juga membuat rumusan masalah yaitu yang pertama, apakah tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Yang kedua, apakah pemberian insentif berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Yang ketiga, apakah program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM? Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan tadi, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menguji pengaruh tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktis. Manfaat teoritis yang dimaksud yaitu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi, mampu memperluas wawasan dan pengetahuan, serta dapat sebagai bahan pertimbangan terhadap penelitian selanjutnya. Manfaat praktis, yang pertama bagi peneliti dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung untuk memperdalam pengetahuan pada bidang perpajakan. Yang kedua bagi wajib pajak UMKM diharapkan mampu memberikan gambaran agar tetap patuh dan taat pada kewajiban pajaknya. Yang ketiga bagi pemerintah dapat memberikan gambaran terkait perilaku patuh wajib pajak UMKM di Kabupaten Buleleng agar kedepannya bisa menentukan arah kebijakan dan menyadarkan wajib pajak akan kesadaran dalam kewajiban perpajakannya. Selanjutnya pada bab 2 yaitu kajian teori. Grand teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori atribusi. Berdasarkan Friedheider 1958, teori atribusi merupakan teori yang menjelaskan tentang perilaku seseorang yang dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Model teori perilaku atribusi ini digunakan untuk menjelaskan perilaku patuh dari wajib pajak. Kemudian ada pengertian mengenai tingkat penghasilan, pemberian insentif, program pengungkapan sukarela, perilaku patuh wajib pajak, dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Kajian hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, yang pertama ada Rahman 2018, kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan tingkat pendidikan dan tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan. Kedua ada Wardani 2020, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang insentif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Ketiga ada TAN 2020, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Perpajakan, Kondisi Keuangan, dan Modernisasi Administrasi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Keempat ada Syarifah Aulia 2021, Teks amnesti dan tarif pajak berpengaruh terhadap meminimalisir penggelapan pajak, sedangkan keadilan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap meminimalisir penggelapan pajak. Kelima ada Muniroh 2022, sanksi perpajakan dan program teks amnesti berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Dan ada beberapa penelitian yang berkaitan lainnya. Adapun kerangka berpikir dapat dilihat pada slide yaitu X1, X2, dan X3 berpengaruh terhadap Y. Dari kerangka berpikir tersebut, penulis dapat membuat hipotesis penelitian, yaitu H1, tingkat penghasilan berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. H2, pemberian insentif berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak.
H3, program pengungkapan sukarela berpengaruh terhadap perilaku patuh wajib pajak. Selanjutnya bab 3, yaitu metodologi penelitian. Rancangan penelitian kuantitatif akan berfokus pada analisis data dalam bentuk angka dan pengujian hipotesis akan dianalisis menggunakan metode statistik. Hasil analisis data lalu dipaparkan dan diinterpretasikan, kemudian terakhir ditarik kesimpulan dan saran. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pelaku UMKM yang sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja yang berjumlah sebanyak 4.487. Mengingat jumlah populasi yang bisa dikatakan tak terhingga, maka dalam penentuan sampel penelitian ini menggunakan tabel Isaac dan Michael. Sehingga dari tabel tersebut, jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebesar 255 sampel. Penentuan 255 sampel yang akan dijadikan responden dengan penyebaran kuesioner ini menggunakan metode purposive sampling. Menurut Sugiono, purposive sampling merupakan teknik pengambilan sampel yang mengacu pada kriteria yang telah ditentukan. Kriteria sampel pada penelitian ini yakni merupakan wajib pajak UMKM yang terdaftar di KP Pratama Singaraja, wajib pajak UMKM yang mendapatkan insentif pajak, dan wajib pajak UMKM yang mengikuti program pengungkapan sukarela. Jenis data pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif dengan sumber data yakni data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan skala Likert 4 poin. Adapun instrumen penelitian yaitu perilaku patuh wajib pajak. Yang pertama ada menyampaikan laporan pajak dengan benar dan tepat waktu, menghitung jumlah pajak dengan benar, membayarkan pajak sesuai dengan besaran pajak yang terutang dan tepat waktu, tidak mempunyai tunggakan pajak dan tidak pernah menerima surat teguran. Kedua ada tingkat penghasilan. Terdiri dari ketaatan, kesanggupan, memenuhi kebutuhan utama, dan memenuhi kewajiban. Ketiga ada pemberian insentif, yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 mengenai insentif pajak memudahkan wajib pajak UMKM, meningkatkan kesadaran wajib pajak, dan insentif pajak bagi memenuhi kriteria. Yang keempat ada program pengungkapan sukarela yang terdiri dari meningkatkan kepatuhan, mendorong kejujuran dalam pelaporan sukarela atas data harta kekayaan wajib pajak. Program pengungkapan sukarela dapat digunakan sebagai alat transisi menuju sistem perpajakan yang baru. Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu uji instrumen yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Kemudian uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji heterokedasisitas, dan uji multikolonialitas. Dilanjutkan dengan uji hipotesis yang terdiri dari analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, dan uji parsial. Setelah melakukan uji-uji tersebut, barulah mendapatkan hasil pembahasan dan penelitian yang nantinya dapat ditarik kesimpulan. Selanjutnya bab 4 hasil dan pembahasan. Adapun deskripsi umum responden penelitian yaitu merupakan pemilih atau karyawan UMKM. Jenis data yang dikumpulkan berupa data primer dan dari hasil tanggapan responden pada kuesioner yang telah disebar. Penyebaran kuesioner dilakukan secara bertahap dalam kurun waktu kurang lebih 3 minggu. Jumlah kuesioner yang disebar yaitu sebanyak 255 dan yang kembali sebanyak 255 kuesioner. Dilanjutkan dalam analisis statistik deskriptif yang dapat dilihat pada slide, bahwa seluruh variabel nilai standar definiasi lebih kecil dari nilai min yang mengidentifikasi bahwa rendahnya penyimpangan data. Penyimpangan data yang rendah menunjukkan bahwa penyebaran nilai data sudah merata. Kemudian dilanjutkan pada uji kualitas data, yaitu uji validitas data, yang dapat dilihat pada slide bahwa penelitian ini memperoleh poin substansial 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam kuesioner penelitian ini, seluruh item pernyataan dinyatakan valid. Selanjutnya uji reliabilitas, yang dapat dilihat pada slide bahwa semua variabel memiliki Cronbet alpha lebih besar dari 0,06, yang dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dapat dinyatakan reliable. Selanjutnya uji asumsi klasik yaitu uji normalitas yang dapat dilihat pada slide bahwa nilai Kolmogorov-Smirnov test signifikan to tail sebesar 0,9 yang lebih besar dari 0,05 yang artinya nilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dan data telah terdistribusi dengan normal. Selanjutnya kedua yaitu uji multikolonialitas di mana nilai tolerance pada setiap variabel independen lebih dari 0,1 dan if IF lebih dari 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa model regresi ini terbebas dari gejala multikolonialitas dan tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Yang ketiga yaitu uji heteroskedasisitas.
di mana nilai signifikan lebih besar daripada 0,05, yang artinya model regresi terbebas dari gejala heterokedastisitas. Kemudian dilanjutkan pada uji koefisien determinasi yang dapat dilihat pada slide, bahwa hasil koefisien determinasi dilihat dari nilai adjust R-square senilai 0,656 atau 65,6%. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku patuh wajib pajak dipengaruhi variabel tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela, sedangkan sisanya 34,4% dipengaruhi faktor luar penelitian. Selanjutnya uji T. H1 diterima dengan T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan 0,03 lebih kecil daripada 0,05. H2 diterima dengan T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan 0,000 lebih kecil dari 0,05. H3 diterima dengan T hitung lebih besar dari T tabel dan nilai signifikan 0,023 lebih kecil dari 0,05. Kemudian dilanjutkan pada pengujian hipotesis pada analisis regresi berganda, bahwa nilai konstatan 0,244 menunjukkan jika semua variabel independen bernilai konstan, maka variabel perilaku patuh wajib pajak memiliki nilai 0,244 satuan. X1, X2, X3 bernilai positif, yang artinya seluruh variabel memberikan pengaruh ke arah positif terhadap perilaku patuh wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, yaitu tingkat penghasilan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Semakin tinggi tingkat penghasilan, maka semakin tinggi pula perilaku patuh wajib pajak UMKM. Pemberian insentif berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Semakin adil tarif pajak yang diberikan, semakin tinggi perilaku patuh wajib pajak UMKM. Dan terakhir, program pengungkapan sukarela berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak. Jadi semakin digencarkannya program-program pajak yang membantu wajib pajak, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini didukung dengan teori atribusi yang dimana perilaku patuh wajib pajak disebabkan oleh faktor eksternal, yakni tingkat penghasilan, pemberian insentif, dan program pengungkapan sukarela. Selanjutnya ada implikasi hasil penelitian yang dibagi menjadi dua. Implikasi teoritis, yaitu sebagai salah satu research untuk memperkuat teori atribusi, menambah kajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber acuan bagi mahasiswa yang membutuhkan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak. Selanjutnya, implikasi praktis. Perolehan riset ini bisa dijadikan masukan atau saran untuk pemerintah terkait faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak UMKM, agar pemerintah bisa memastikan arah kebijakan mengenai upaya untuk lebih mendongkrak faktor-faktor tersebut. Adapun selanjutnya yaitu bab 5, yakni penutup. Berdasarkan hasil yang telah dipaparkan, yaitu kesimpulan dari penelitian ini, yakni tingkat penghasilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM, pemberian insentif berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM, program pengungkapan sukarela berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku patuh wajib pajak UMKM. Adapun saran dari hasil penelitian, yang pertama, bagi pemerintah agar lebih meningkatkan sosialisasi perpajakan selain melalui media sosial, perlu juga menyelenggarakan secara langsung kepada pelaku UMKM agar UMKM lebih mengetahui pajak dan perkembangan peraturan yang berlaku. Yang kedua, bagi wajib pajak UMKM, supaya lebih peka dan peduli terhadap dunia perpajakan, sehingga lebih meningkatkan kesadaran dari dalam diri wajib pajak bahwa pajak itu penting untuk negara. Dan yang ketiga, bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat meneliti faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi perilaku patuh wajib pajak, khususnya wajib pajak UMKM, guna meningkatkan mutu penelitian dan dapat meneliti kembali dampak dari adanya program pengungkapan sukarela. Sekian presentasi skripsi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan Parama Santi. Om Santi 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 Om.